Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TA TV yang berbahagia, perkenankan dalam waktu yang kurang lebih 7 menit sambil menunggu kita waktu buka puasa, saya mengajak pada para pemirsa semua untuk merenungkan salah satu hadis yang cukup panjang, yang intinya adalah keutamaan dari suka menolong, kemudian menuntut ilmu dan berzikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya dalam meraih derajat yang tinggi, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Hadirin para pemirsa TA TV yang berbahagia, jadi hadis yang cukup panjang, tapi maknanya sangat luar biasa ya. Poin-poin tadi, yang pertama, barang siapa yang membantu orang mukmin keluar dari kesusahannya ya, maka Allah akan kemudian melapangkan darinya kesusahan di akhirat. Kemudian barang siapa memudahkan urusan yang kesulitan, orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan di dunia dan di akhirat. Ini adalah satu sifat atau karakter yang sangat baik bagi kita untuk kita persunting, atau agar kita menghiasi diri kita dengan sifat ini ya. Kita bisa menolong orang lain dengan ilmu kita, dengan harta kita barangkali, atau dengan tenaga kita, atau dengan pikiran kita. Ketika orang lain mengalami kesusahan, mengalami ada masalah, kemudian kita memberikan nasihat, kemudian dia datang pada kita berkonsultasi atau sekedar curhat, kemudian kita memberikan saran-saran, maka itu sudah termasuk di dalam kita mencoba membantu orang lain, jadi meringankan kesusahan orang lain. Termasuk kemudian bagaimana kita mempermudah kesulitan orang lain. Misalnya orang lain berhutang pada kita, kemudian yang bersangkutan mengalami kesulitan di dalam mengembalikan, kemudian kita bisa ikhlaskan. Ini adalah termasuk kita meringankan kesulitan orang lain. Jadi kita sebagai seorang muslim mestinya terus berusaha agar kita bisa melakukan hal ini. Nah, untuk bisa melakukan ini maka kita perlu mempunyai banyak kelebihan ya, baik kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan wawasan dan sebagainya. Maka kita sepantasnya untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa banyak menolong orang lain ya. Orang lain yang susah kita bisa berkontribusi dengan nasihat-nasihat kita, pikiran-pikiran kita. Orang lain yang kesulitan kita bisa berkontribusi atau bisa membantu dengan apa yang kita punya. Orang yang hutang pada kita ya, itu misalnya kemudian tidak bisa mengembalikan, kita bisa ikhlaskan. Atau kemudian siapapun yang datang pada kita, maka jangan sampai kemudian itu membuat kita susah ya. Orang yang datang hutang pada kita itu berarti ada jalan bagi kita untuk berbuat baik. Sehingga meskipun orang itu sering datang ke kita ya acik terus, setiap datang dia hutang, maka kemudian jangan sampai kemudian kita membuat sedih dia. Kalau kita tidak bisa menolongnya dengan harta, maka kemudian kita berikan jawaban yang baik. Kemudian berikutnya adalah
Allah akan memberikan jalan ke surga bagi orang yang menuntut ilmu. Ini juga satu kebaikan yang pantas kita upayakan setiap hari, mungkin bahkan setiap saat. Barangkali kita selalu berniat agar kita meningkatkan ilmu kita, maka kemudian menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan ilmu kita. Dengan harapan mudah-mudahan kita meningkatkan kualitas diri kita, kemudian Allah membimbing kita ke surganya. Kemudian yang berikutnya adalah ini saya kira sangat relevan dengan suasana Ramadan. Barang siapa kemudian memakmurkan masjid ya dengan baca kitabullah, kemudian pelajarinya, mengajarinya, saling mendiskusikannya, maka kemudian Allah akan meliputinya dengan rahmat, malaikat melindunginya. Nah ini mari kesempatan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang bagus, kemudian kita manfaatkan untuk aktivitas-aktivitas di dalam masjid kita makmurkan ya, dengan banyak mengkaji, membaca Al-Quran, saling membacakan atau menasihati, mungkin ada kultum, ada ceramah, ada tahsin, ada taklim dan sebagainya. Nah ini bisa kita maksimalkan sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi hadis ini kaya akan kandungan kebaikan yang bisa kita jadikan pedoman, menjadi motivasi bagi kita untuk kita suka membantu orang lain. Jadi Allah akan menolong seseorang selama dia suka membantu saudaranya. Jadi sebenarnya kalau kita membantu orang lain itu sebenarnya sama dengan bantu kita. Dan kita merasa bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah keluarga kita, ada sama-sama sebagai sama makhluk Allah, maka sudah kewajiban kita untuk saling membantu. Maka mari bersama-sama kita jadikan hadis ini sebagai salah satu motivasi dan nasihat, penyegaran nasihat agar kita terus menjadi orang yang suka menolong. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.